Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Zain Permana. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang udah sering nonton ya dan juga udah subscribe ya. Yang belum tinggal subscribe aja dan udah nge-like, yang udah nontonin semua video-video. Kali ini sebelum saya mau bahas sesuatu nih di video kali ini yang mungkin teman-teman udah tahu dari judulnya di thumbnail. Mau bilang terima kasih dulu yang udah nonton. Alhamdulillah tanggal berapa ya kemarin 23 atau 20 itu akhirnya bisa mulai untuk dimonetize ya. Jadi 1000 subscriber udah lewat. Alhamdulillah sekarang mau ke 2000 bentar lagi. Dan juga jam nonton udah sampai ke 4000. Jadi sekarang itu mau bilang terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyimak dan juga udah subscribe ya. Dan buat yang baru nih bergabung dan join di video ini, perkenalkan lagi saya Zain Permana, seorang akademisi psikologi yang sekarang masih jadi mahasiswa S3 program doktor di Universitas Gadjah Mada yang concern banget di riset tentang pemuda, kepemudaan juga relasi, khususnya terkait relasi dan gimana caranya relasi ini jadi media untuk perluasan diri, memperluas diri para pemuda gitu. Jadi kontennya seputar itu. Dan juga konten juga ada seputar metode penelitian, statistik karena memang ngajar itu di kampus gitu. Juga dosen juga kan soalnya dosen psikologi. Nah, di video kali ini saya mau bahas hal yang kemarin itu sempat saya posting di Instagram ya. Jadi saya sempat posting di Instagram pengalaman saya berinteraksi sama banyak anak muda dari tahun 2018. Jadi alhamdulillah semenjak banyak bergaul sama anak muda dari mulai tahun 2018 ya, karena neliti terkait anak muda, neliti terkait pengembangan diri, perluasan diri, akhirnya Allah pertemukan saya dengan banyak organisasi kepemudaan kayak misalkan organisasi mahasiswa ya, berbagai kampus gitu, berbagai fakultas dan jurusan, juga berbagai organisasi pergerakan dan dakwah. Itu kan seru banget. Dan tiap bertemu mereka itu selalu ada yang dicurhatkan terkait satu ini. Nah, yang ini yang saya posting kemarin, yaitu postingannya yang mungkin jadi judul dari video ini, yaitu apa yang sebaiknya dilakukan jika jatuh cinta. Nah, fenomenanya simple sih. Jadi ini tuh yang paling banyak dicurhatin oleh orang-orang yang mungkin berusaha konsisten dan istiqomah ya, berusaha untuk tetap setia dan loyal pada jalur yang dia sedang lakukan. Jadi seringkali saya dipertemukan sama pemuda-pemuda yang soleh, nih solehah, yang mereka ini berusaha untuk menjaga dirinya, tapi kemudian dalam pergerakannya, dalam aktivitasnya kan pasti berinteraksi sama orang lain, khususnya sama lawan jenis. Nah, mau nggak mau itu mah fitrah ya, jadi ketika kita bertemu dengan lawan jenis, terus berinteraksi sama lawan jenis, mungkin tiba-tiba ada rasa yang muncul di situ. Nah, rasa itu namanya jatuh cinta. Nah, kemudian banyak pertanyaannya selanjutnya adalah apa sih yang sebaiknya dilakukan buat orang-orang ini nih, para pemuda ini yang concern sama dirinya, concern dalam hal menjaga dirinya itu, apa yang seharusnya dilakukan ketika mengalami jatuh cinta. Nah, di video ini saya akan bahas tentang itu lebih dalam ya, lewat video podcast ini. Jadi podcast ini nanti akan ada di podcast Spotify, bisa teman-teman dengar atau teman-teman bisa sambil nyimak videonya ya. Akan saya tampilkan beberapa gambar dan juga komentar soalnya gitu. Dan ketika saya posting ini, tepatnya 20 jam yang lalu nih sebelum saya bikin video ini, lumayan yang komentarnya lumayan banyak. Karena mungkin banyak juga yang mengalami ya, yang related ya, yang ngerasa ini kayaknya gue banget nih. Dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan di sini karena bisa jadi teman-temannya justru yang merasakan itu. Tapi sebelum saya bahas soal apa yang sebaiknya dilakukan jatuh cinta, saya mau meluruskan dulu sesuatu, bahwa ketika teman-teman mengalami sesuatu rasa, yaitu menyukai orang lain atau merasa ada deg-degser ya, ada rasa yang berbeda ketika bertemu dengan orang lain, dengan lawan jenis terutama yang teman-teman sukai, itu belum tentu yang disebut dengan cinta. Jadi itu belum tentu cinta namanya. Dan
istilah jatuh cintanya itu sebetulnya kurang pas sebetulnya. Sebetulnya ya, makanya di awal ini saya mau luruskan dulu bahwa ketika kita jatuh cinta itu istilah ilmiahnya bukan sebetulnya jatuh cinta, tapi kita lebih ke tertarik sama seseorang karena apa? Nah, karena apanya yang akan kita bahas. Tapi saya mau luruskan dulu bahwa itu tuh bukan jatuh cinta sebetulnya, dan kalaupun kita jatuh ke sana itu bukan dalam rangka mencintai sesuatu atau seseorang, tapi memang tertarik dan suka. Nah, itu sesuatu hal yang beda, karena kalau kita mau neliti lebih ilmiah, maka rasa sukanya kita sama seseorang ini bukanlah cinta, bukan jatuh cinta. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Kok bisa kayak gitu? Kok terjadinya tiba-tiba dan mekanismenya apa? Nah, kalau secara fisik, secara fisiologis itu bisa banget dijelaskan ya. Ada adrenocorticotropics, hormon yang memproduksi hormon adrenal, yang membuat dan jantung itu berdegup lebih kencang. Makanya setiap mata kita, indera kita mungkin mencium, membaui ya, atau mungkin mendengar suaranya, atau mungkin melihat sosoknya dari kejauhan, maka dia ngasih sinyal ke adrenocorticotropics itu yang membuat hormon adrenal itu memproduksi. Kalau adrenal terproduksi, adrenalin akan meningkat. Jadi jantung itu akan berdegup lebih kencang. Dan ketika itu terjadi, nggak mungkin kita bisa mengontrol perilaku kita seperti biasa. Jadi artinya kita jadi nggak biasa memang kalau ketemu orang, dikasih sinyal, ketemu seseorang yang mungkin kita sukai. Nah, itu dari mana bisa seperti itu? Jadi cirinya itu ya. Jadi ciri kita mulai tertarik sama orang lain atau mulai tertarik lawan jenis adalah memang secara fisik otak kita memerintahkan hal-hal dalam tubuh kita, termasuk tadi hormon adrenal itu, untuk memunculkan satu sinyal yang membuat jantung itu memang berdegup lebih kencang. Kalau jantung ini berdegup lebih kencang, memang nggak mungkin kita jadi biasa sama orang itu. Nggak mungkin, karena kita pasti akan salah tingkah, berusaha untuk mengontrol diri. Nah, usaha kita mengontrol diri kita ini membuat diri kita jadi salah tingkah. Jadi beda aja. Nah, ini yang harus diwaspadai, dan ini jadi ciri utama, tanda utama bahwa bahkan secara fisik maka kita pun akan berubah, akan berbeda. Makanya nggak mungkin nggak beda kalau kita kebetulan lagi suka sama seseorang ini. Nah, sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Yang pertama ada ciri-ciri tertentu, yaitu dari fisik, bahwa kita otomatis akan berdegup lebih kencang setiap melihat seseorang ini ya, someone ini gitu. Nah, jadi secara fisik kita udah mengenali cirinya seperti apa gitu ya. Kemudian secara psikologis gimana nih? Apa pengaruhnya? Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu istilahnya dulu untuk bahas lebih detail soal ini ya. Jadi ketika kita tiba-tiba beda sama seseorang karena ternyata kita suka sama dia, atau ada rasa yang beda ternyata nggak seperti sebelum-sebelumnya, seperti negara api mulai menyerang, itu istilahnya disebut dengan, kalau di dalam psikologi istilahnya disebut sebagai attraction, namanya ketertarikan, namanya attraction. Jadi kalau teman-teman yang mau neliti ini, mungkin ya teman-teman yang nonton ini kebetulan misalkan anak psikologi, sedang nanti mau skripsi atau mau tesis, ada penelitiannya terkait itu, namanya attraction, yaitu ketertarikan. Memang ada satu masa di mana kita kemudian akan jadi berubah dan beda karena ada perasaan namanya attraction, ketertarikan. Jadi istilahnya bukan fall in love, bukan jatuh cinta, bukan atau istilah-istilah lain, tapi istilah ilmiahnya itu yang tepat attraction. Memang belum ada cinta yang terlibat di situ, dan hal itu tuh bukan cinta namanya gitu, tapi attraction. Nah, ada apa di attraction? Yang di bagian pertama video ini saya mau bahas detail dulu. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menyukai orang lain atau mulai tertarik sama orang lain. Saya akan bahas dulu tentang mekanisme psikologi soal attraction. Kenapa sih orang tertarik? Biasanya orang tertarik karena apa? Nah, ini ada yang menarik banget. Jadi ada tokoh namanya Pamela Regan ya, seorang tokoh internasional. Dia meneliti lintas budaya. Jadi semua budaya dia teliti, hampir semuanya, termasuk Indonesia. Waktu itu kerjasama sama UI kalau nggak salah. Waktu saya masih jadi mahasiswa S2 di sana, ada penelitian yang kita juga ngambil data sama. Jadi apa sih yang paling penting? Jadi gini, hal apa yang paling kamu lihat ketika kamu menyukai seseorang? Atau
hal apa, atribut apa, hal apa yang dimiliki orang lain yang membuat kamu tertarik karenanya, yang membuat kamu tertarik sama dia. Nah, kita survei di Indonesia tuh kita survei hampir di atas 2000 ya. Eh, imbang antara laki-laki dan perempuan, imbang 2000 atau 3000 gitu. Dan ada beberapa poin. Dan ternyata ketika kita ujikan, ketika kita coba untuk kita coba bandingkan dengan negara-negara lain, lintas budaya juga, ternyata hasilnya cenderung sama, cenderung identik ya. Ternyata ada kesamaan dari hal apa sih yang membuat kita tertarik sama orang lain, terutama lawan jenis. Yang menduduki peringkat pertama itu kalau orang itu kind or generous ya. Kalau orang itu kelihatannya atau kita persepsi, kita anggap orang itu baik, kind or generous, maka kita akan tertarik sama orang yang kind or generous. Jadi gini, ternyata orang itu akan suka atau dalam tanda kutip tadi ya, walaupun istilahnya salah, akan jatuh cinta, akan lebih mudah untuk jatuh cinta sama seseorang yang dipersepsi atau dianggap kind or generous, dianggap baik. Orangnya perhatian, orangnya baik. Jadi yang pertama itu kebaikan, kindness. Dia ngerjain sesuatu, dia sopan. Intinya menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, memberi gitu. Kind, baik, generous, dermawan. Ya, kind itu baik, generous, dermawan. Itu poin pertama atau peringkat pertama dari survei. Yang kedua adalah dia smart or skilled. Artinya gini, dia pintar, smart, punya pengetahuan yang luas atau punya pemahaman yang mendalam, punya pengetahuan yang dalam atau banyak, jadi dalam atau luas tentang sesuatu. Atau yang kedua punya skill, punya kemampuan khusus yang keren. Misalkan kalau cowok bisa main gitar, atau dia tahsinnya bagus, ya baca Qur'annya, wah bagus. Smart or skill, itu peringkat yang kedua. Jadi seseorang itu mudah tertarik sama orang lain kalau orang itu kita anggap smart or skill. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah fun to be with ya. Jadi yang ke satu kind or generous, ya baik dan dermawan. Yang kedua smart or skill, pintar atau punya kemampuan, punya kapasitas tertentu. Yang ketiga adalah fun to be with. Jadi menyenangkan, orangnya lucu, humoris. Kalau sama dia itu bawaannya tuh asik, seru, fun. Jadi fun to be with. Yang ketiga tuh itu. Jadi orang itu katanya menurut survei dia akan lebih mudah tertarik sama orang-orang yang fun to be with. Menarik, lucu, perhatian gitu. Itu yang ketiga. Peringkat ketiga dari survei. Ini surveinya global, makanya seluruh dunia mirip-mirip lah gitu. Yang keempat itu physically attractive. Jadi memang lihatnya dari fisik, gantengnya, manisnya, putihnya, bening, tinggi, atletis, atau punya bagian-bagian tubuh yang dirasa wow ini menonjol gitu. Itu namanya physically attractive. Itu poin keempat berarti ya. Kind or generous, smart or skill, yang kedua, yang ketiga fun to be with, yang keempat physically attractive, dan yang kelima ini adalah share same values sama attitude. Jadi punya kesamaan. Jadi misalkan kita ketemu orang yang sama-sama suka nonton Korea ya. Wah, senang. Sama-sama suka BTS ya. Sama-sama suka ini ya. Oh, sama-sama suka ngaji ya. Suka nongkrong di masjid ini ya. Sama-sama suka kajian ini ya. Oh, sama-sama follow Kang Zen ya misalkan di Instagram. Sama-sama subscribe channel YouTube-nya ya. Nah, itu contoh orang itu tertarik atau suka sama yang share the same value sama attitudes. Itu yang poin 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang keenam itu ya punya kesamaan aja. Jadi yang keenam itu punya kesamaan agama, punya kesamaan sekolah, intinya sama aja. Itu hasil survei. Itu hasil survei. Jadi ini itu ditanya ke hampir banyak negara, kalau nggak salah 84 negara. Kalau di survei itu maka ke 6
hal ini yang muncul di atas. Jadi 6 hal ini tuh yang paling banyak dijawab oleh orang-orang yang ditanya, yang disurvei. Jadi kalau saya nanya ke teman-teman, maka teman-teman akan bilang, aku suka sama orang yang kayak begini, kayak begitu. Aku bakal suka sama orang tuh karena ininya, karena itunya. Kalau ditanya tuh kayak gitu, kalau di survei. Tapi kemudian, Pamela Regan ini nggak puas dan kemudian akhirnya meneliti lebih lanjut. Jadi nanyain, mencoba untuk mendekati dan mewawancara dan meneliti lebih dalam. Emang iya gitu kalau orang itu tertarik memang karena hal-hal tadi. Karena 6 hal tadi. Ternyata jawabannya menarik. Ternyata alasan-alasan yang kita sebut 6 tadi itu ketika kita tanyakan orang yang memang benar-benar lagi suka, lagi jatuh cinta, lagi memang tertarik sama orang lain, ternyata bukan karena 6 hal itu. Jadi 6 hal ini adalah 6 hal mitos. Mitos bahwa kita tuh suka seseorang itu karena 6 hal ini. Padahal 6 hal ini itu mitos. Jadi kalau kita bilang bahwa kita seseorang karena dia kind or generous ya, baik dan dermawan, smart atau skilled, pinter dan juga punya kemampuan, punya skill tertentu, fun to be with, asik orangnya kalau bareng, physically attractive, fisiknya menarik ya, share the same value, kita punya kesamaan tertentu. Ternyata itu semua mitos. Ternyata orang itu suka sama seseorang bukan karena hal itu. Itu tuh cuma alasan yang dibuat-buat setelah suka ternyata. Lalu apa yang benernya? Nah, ini yang menarik. Makanya simak terus video ini kalau pengen tahu ya. Ternyata yang menarik adalah Festinger, Schachter, sama Beck mulai dari tahun 1950 diulang terus penelitiannya sampai sekarang ya. Bahkan kemarin terakhir ada penelitian tahun 2014 atau 15, berarti beberapa tahun yang lalu masih terbukti penelitian di tahun 50-an ini bahwa ternyata yang membuat seseorang tertarik itu bukan karena atribut-atribut tertentu dari orang lainnya, tapi karena apa? Karena proximity, karena jarak. Jadi orang itu tertarik sama orang lain, mulai menyukai orang lain itu bukan karena ada hal-hal yang spesifik, yang khas, yang membuat dia tertarik. Enggak, karena memang jarak. Karena proximity, proximal. Nah, yang menarik jarak ini yang dimaksud adalah 2. Karena deket aja. Jadi intinya tuh karena deket. Bukan karena atribut tertentu, tapi karena deket. Jadi walaupun orang itu kind or generous, tapi dia nggak deket, orang nggak akan suka. Gitu, kebayang ya, dia smart or skill tapi dia nggak deket, proximity-nya nggak deket, dia nggak akan disukai. Fun to be with tapi nggak deket, jadi intinya yang ngedeketin. Jadi orang itu tertarik karena deket, karena dideketin, karena ngedeketin, karena memang terbiasa deket. Itu kata kuncinya. Jadi kenapa seseorang jatuh cinta, tertarik sama lawan jenis, alasannya bukan karena baik. Enggak, alasannya tentu cuma satu, karena dia ngedeketin. Jadi nggak mungkin seseorang itu bisa suka sama orang lain kalau memang nggak dideketin, nggak ngedeketin, atau karena mereka nggak deket. Itu jadi reason utama. Dan penelitian ini terus diulang-ulang sampai sekarang tetap jawabannya itu. Jadi yang 6 itu mitos, yang betul ini karena deket gitu teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pemaparan tadi kita jadi punya gambaran tentang rasa suka ya, ketertarikan, attraction. Bisa jadi kita bilang bahwa kenapa sih kamu bisa dekat sama dia? Atau tiba-tiba ketika ada yang ngedeketin kamu gitu, terus kamu nanya sama dia, terus dia bilang karena kamu baik kan. Enggak kok, kalau pakai alasan yang tadi, yang 6 tadi, selalu ada yang lebih baik, selalu ada yang lebih kind or generous dari kamu, selalu ada yang lebih smart and skill daripada kamu, selalu lebih ada yang lebih menyenangkan, fun to be with, dan macam-macam. Masih banyak orang-orang yang dengan kualitas yang lebih daripada dia dan kita. Karenanya nggak masuk akal. Jadi itu cuma alasan yang dibuat setelah suka. Jadi alasan utamanya adalah karena dideketin, karena ngedeketin, dan karena dekat. Makanya jawaban buat teman-teman yang mungkin sedang berada dalam organisasi, dalam satu pergerakan, ya, pergerakan dakwah misalkan, dalam satu organisasi kemahasiswaan, dalam satu kantor, kita jadi suka dan tertarik sama orang itu lama-lama karena dekat, dibuat dekat. Lalu kemudian ada pola perilaku yang beda,
malah semakin mendekat. Ada yang ngedeketin. Jadi intinya kita tuh suka karena PDKT, karena ngedeketin. Gitu. Dan itu yang jadi satu kunci utama penelitian terkait dengan attraction itu. Orang itu mulai dekat bukan karena ada atribut-atribut yang membuat kita mendekat. Enggak. Ya karena memang kita berniat aja untuk mendekatkan. Jadi poin utamanya adalah dekat itu tadi. Jadi kita sudah membahas terkait dengan hal pertama ya, bahwa kita suka itu tidak pernah karena atribut. Kita lagi ngebahas bahwa suka itu nggak pernah karena kualitas orangnya. Ya kita dekat itu hal yang paling alamiah dan simpel, yaitu karena dekat. Dekat secara proximal. Makanya yang LDM, yang LDR itu berbahaya ya karena nggak dekat. Kecuali bisa mendekatkan secara kualitas, ya kualitas hubungannya, kualitas komunikasinya bisa mendekatkan. Kalau nggak ya bahaya juga. Karena rasa suka dan rasa cinta itu kemudian nanti dibangun. Alasan-alasan dia tuh karena begini, dia tuh karena baik, dia tuh karena fun to be with, itu dibangun setelah dekat dulu. Jadi alasan utama, yang paling utama adalah dekat. Maka apa yang perlu dilakukan ketika teman-teman suka atau jatuh cinta adalah, oke, pastikan dulu bahwa teman-teman sadari ini rasanya ada dan jelas, kemudian oh ini karena dekat. Kalau gitu, kalau memang ternyata teman-teman belum siap untuk serius sampai nikah, agak menjauh dulu untuk sementara ini. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Lalu ada mitos apa lagi sih, Kang? Ada hal-hal apa lagi yang perlu saya perhatikan? Apakah sukufu itu penting? Atau bagaimana dengan pertanyaan, do bird of a feathers flock together? Ada istilah dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Lalu seperti apa yang harus betul-betul aku lakukan untuk menjaga diri supaya rasa ini terjaga? Bukan dari kedekatannya aja. Apa yang harus dilakukan? Kayaknya harus kita tunda dulu sampai video depan ya. Kalau teman-teman suka sama video ini atau mau ada yang ditanyakan, jangan lupa di kolom komentar ya. Kita nanti diskusi lebih lanjut. Jangan lupa dong like video ini atau share ke orang-orang yang mungkin lagi jatuh cinta dan dia mikir bahwa ih dia kayaknya kualitasnya keren, bagus. Padahal nggak bisa, jadi itu cuma mitos ya, dia kegeeran doang. Tolong share ke dia video ini. Jangan lupa like, dan kalau teman-teman belum subscribe, yuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.